Di balik dunia yang kita kenal, ada yang tersembunyi. Di antara terang dan gelap, nyata dan tak terlihat. Di sanalah dunia tanpa dimensi bernafas. Lewat mimpi, getaran, dan bisikan, di antara angin, tiang halus adalah pintu. Bagi yang siap melihat, selamat datang di semesta tiang halus yang tak terlihat. Bukan berarti tak ada. Suasana desa Umbul Harjo menjelang lebaran selalu punya getar yang khas. Bau ketupat setengah matang bercampur dengan suara petasan bocah-bocah, dan lampu-lampu kerlap-kerlip dari rumah ke rumah menciptakan lanskap malam yang nyaris magis. Tapi tahun ini, ada yang berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekadar euforia lebaran. Desa bergeliat dengan semangat baru. Bukan hanya karena Idul Fitri, tapi karena satu rencana yang sudah lama dinanti, tur setengah Jawa garapan Ompus. Tak ada yang menyebutnya dengan nama lengkap, Om Marbun. Semua cukup menyebut Ompus, seolah nama itu sendiri sudah jadi semacam kata kunci bagi kegembiraan. Di pos ronda, di teras warung Om King, bahkan di bawah lampu depan rumah warga yang remang, obrolan mereka selalu kembali ke satu hal, rute Semarang, Magelang, Jogja, Solo. Destinasi yang dulu cuma mereka dengar dari cerita guru atau saudara jauh, kini ada di depan mata. Virus pun ikut merasakan semangat itu. Bersama Mujib, Lukas, dan 2-3 kawannya yang lain, mereka mulai menyiapkan barang sejak malam takbiran belum juga tiba. Ada yang sibuk menyetrika kaos terbaik, ada yang menyemir sepatu biar kelihatan baru, dan ada pula yang, seperti virus, lebih sibuk mempersiapkan sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ini beneran ya kak, kita jadi berangkat, kata Mujib sambil melipat sarungnya ke dalam ransel. Virus mengangguk sambil melirik daftar barang bawaan di tangannya, tapi pikirannya ada di tempat lain. Di dalam saku bajunya, pamflet tua itu masih terselip rapi. Kertas kusam yang entah kenapa makin hari terasa makin berat, seolah menyimpan beban yang tak kasat mata. Lukas muncul dari balik pagar bambu, membawa bungkusan kue kering. Nih, buat di jalan. Siapa tahu lapar sebelum sampai Semarang, katanya. Mereka bertiga tertawa, menertawakan ketegangan yang tak disebut. Malam itu, menjelang lebaran, langit di atas Umbul Harjo tampak lebih pekat dari biasanya. Tapi suasana desa tak surut sedikit pun. Untaian tadarus dari toa musola bersahut-sahutan dengan suara sandal berderit dan langkah cepat anak-anak muda yang mondar-mandir dari rumah ke rumah. Tur itu memang belum dimulai, tapi getaran perjalanannya sudah terasa, seperti sesuatu yang besar, sedang mendekat perlahan-lahan. Di sudut lain desa Umbul Harjo, suara tadarus pada tarawih mengalun pelan dari pengeras suara masjid besar. Alunan ayat suci berpadu dengan aroma kopi hitam dan suara serangga malam. Di depan masjid, berdiri sebuah warung kecil berlampu terang, warung Wakumis. Warung itu bukan sekadar tempat menjual gorengan dan kopi saset. Ia adalah titik temu orang-orang tua yang malas ke pos ronda, tempat ibu-ibu bisa mencicip sambal sebelum maghrib, dan kadang menjadi forum tak resmi untuk menyusun rencana besar atau sekadar merawat kebiasaan kecil. Di sanalah Ompus duduk malam itu. Kursi plastik biru tempatnya bersandar sudah sedikit goyah. Asap rokok kretek tipis melingkar di udara, bersatu dengan uap kopi hitam yang mengepul dari cangkir putih polos. Ompus, dengan jaket jeans belel dan celana kain abu pudar, tampak tenggelam dalam pikirannya hingga suara nyaring memecah lamunan. Ompus, kalau dari Lawang Sewu terus ke Borobudur itu lewat mana sih?
Lewat tol atau muter? Tanya Indah. Gadis remaja berkulit hitam manis, rambut panjang dikepang satu, dan suara sedikit cempreng khas anak kelas 3 SMP yang belum belajar menahan penasaran. Wah kumis, bapaknya hanya tertawa kecil sambil mengaduk kopi di dalam cangkir kaleng bermotif bunga. Dah, kamu ikut tur juga apa gimana? Ya, pengin sih, tapi siapa yang bayarin? Jawab Indah sambil menjulurkan lidah dan duduk menyilangkan kaki di atas tikar plastik. Om Pus terkekeh, menyambut semangat gadis itu. Rutenya udah fix dah. Dari Umbul Harjo kita langsung ke Semarang. Turun di Lawang Sewu pagi-pagi, biar sepi dan dapat suasananya. Wah, ngeri-ngeri sedap, Selawa kumis. Itu tempat katanya banyak yang muncul malam-malam. Justru itu, kata Om Pus, matanya menatap jauh. Abis dari Lawang Sewu, langsung ke Magelang. Kita nginep deket Borobudur, sekalian subuh bisa lihat sunrise. Terus, Indah makin maju duduknya. Besoknya ke Tawangmangu, dinginnya enak, hutan-hutannya mistis tapi adem. Malamnya baru kita lanjut ke Jogja, Malioboro, cari oleh-oleh, dan makan gudeg tengah malam. Romantis banget Om, celetuk Indah sambil pura-pura merem meletakkan tangan di dada. Tutupnya kita nginep di Parangtritis. 1 malam di pantai, yang kuat bisa jagain api unggun. Yang takut tidur di bis, tambah Om Pus sambil menyeringai kecil. Wah kumis mengangguk pelan, menatap kawan lamanya itu. Kamu beneran siap jadi penanggung jawab anak-anak itu semua Pus? Om Pus menghela napas, menatap ke arah masjid yang masih mengalunkan bacaan tadarus. Enggak ada yang benar-benar siap Kum. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Ini bukan cuma jalan-jalan, ini latihan buat mereka melihat dunia, menemukan sisi lain hidup yang belum mereka tahu. Indah terdiam. Malam makin tenang, hanya suara Al-Quran yang bersahut-sahutan dan sesekali cicit tikus dari belakang warung. Angin laut yang lembut menyusup pelan dari kejauhan. Di kepalanya, Om Pus sudah mulai menghitung ulang jadwal, durasi perjalanan, dan siapa yang akan duduk di bangku paling belakang bus nanti. Tapi lebih dari itu, ada bagian dalam dirinya yang belum bisa dijelaskan. Firasat tipis yang sejak awal menempel di bayang-bayang rute yang mereka pilih. Perjalanan ini lebih dari sekadar tur. Dan malam itu, di warung Wah Kumis, rencana terus berjalan, meski alam seperti sedang memerhatikan dari kejauhan. Bangku belakang bus, bagi sebagian orang hanya tempat duduk paling goyang. Tapi tidak bagi Om Pus. Ia memikirkan tempat itu dengan penuh pertimbangan. Dalam tradisi Jawa, posisi paling belakang dalam perjalanan punya makna. Ia ibarat pintu terakhir, tempat keluar masuknya sesuatu yang tak kasat mata. Om Pus tak ingin gegabah. Maka ia sudah menyiapkan satu nama sejak awal. Teman karibnya sejak kecil, Hussein. Tapi semua memanggilnya Abab. Abab bukan orang sembarangan. Usianya sudah setengah abad. Rambut gondrongnya mulai memutih. Kulitnya legam terbakar matahari. Lahir dari keluarga pesantren. Besar di lingkungan surau. Tapi langkah hidupnya tak berhenti di kitab dan tafsir. Ia dikenal sebagai qori, guru ngaji, pemandu doa, dan orang yang paham betul dunia batin. Orang-orang bilang, ia punya pegangan, tapi bukan jenis pamer ilmu. Abab adalah pribadi pendiam dan santai, jarang bicara kecuali perlu. Suaranya baru keluar lantang saat melantunkan ayat suci. Tapi di balik ketenangannya, ada wibawa yang membuat anak-anak kecil diam ketika ia lewat. Bahkan yang paling nakal sekalipun. Om Pus tahu betul, perjalanan ini bukan sekadar urusan tiket dan tempat wisata.
Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, yang mungkin akan mereka temui di jalur nanti. Dan untuk itu, ia butuh Abab. Aku simpen bangku belakang buatmu, Bab, kata Om Pus saat keduanya duduk di beranda masjid semalam lalu. Abab hanya mengangguk, tak banyak bertanya, seolah sudah tahu, sudah merasa. Mungkin justru ia yang lebih siap dari siapapun. Bas boleh berisi puluhan anak muda penuh semangat, tapi di barisan paling belakang, dua orang dewasa akan duduk diam, mengawasi. Menjaga dari hal-hal yang tidak bisa dijaga dengan tenaga biasa. Lebaran menjelang dengan gegap gempita yang membalut desa Umbul Harjo dalam kehangatan dan haru. Takbir bersahut-sahutan dari masjid besar, mengalun lembut di antara suara petasan anak-anak yang berlarian menyambut malam kemenangan. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di pekarangan, menyulut cahaya remang yang membuat jalan-jalan desa terasa seperti lorong kenangan masa kecil. Warga sibuk menyiapkan ketupat, opor, dan kue kering. Tapi di balik aroma masakan dan canda keluarga yang berkumpul, ada gairah lain yang terus mengalir diam-diam, tur setengah Jawa. Rencana besar yang digagas oleh Om Pus itu akhirnya akan diberangkatkan H+1 Lebaran. Sejak sebulan terakhir, nama-nama peserta sudah tertempel di dinding warung Om King. Kini semua bergerak lebih cepat. Ada yang sibuk mencetak ulang daftar barang bawaan. Ada pula yang bolak-balik ke pasar mencari sandal baru dan cemilan tahan banting. Om Pus, atau Om Rupus, tak kalah sibuk. Ia terlihat beberapa kali berdiri di pojok warung Wakumis, mencatat ulang rute dengan secangkir kopi hitam di tangan. Sesekali, Indah Putri Sematawayang Wakumis ikut nimbrung, memberikan komentar cerewet khas gadis remaja yang manis dan penuh rasa ingin tahu. Fairuz, Mujib, dan Lukas termasuk rombongan muda yang paling semangat. Mereka mulai menyiapkan barang bawaan sejak hari ke-27 puasa. Bahkan Lukas, yang dikenal paling santai, kali ini tampak rajin mencuci sepatu dan memoles ransel lamanya dengan semangat seperti hendak mendaki gunung. Fairuz tak banyak bicara, tapi tatapannya penuh makna. Dalam diamnya, ada rasa waspada yang sulit dijelaskan. Ia ikut sibuk, tapi tidak seperti yang lain. Ada lapisan kehati-hatian dalam setiap lipatan bajunya. Ada sebaris doa dalam setiap barang yang dimasukkan ke dalam tas. Malam takbiran pun tiba, dentang beduk menggema bersahutan. Langit di atas Umbul Harjo terang oleh bintang dan kembang api buatan tangan-tangan kreatif remaja desa. Tapi bagi beberapa orang, malam itu bukan hanya soal kemenangan setelah puasa. Bagi mereka, ini malam sunyi sebelum langkah besar diayunkan. Perjalanan akan dimulai esok lusa, dan tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan ditemui di tengah Semarang, di balik kabut Borobudur, atau di ujung gelap Parangtritis. Tapi semua sepakat, perjalanan ini akan menjadi cerita yang tak akan pernah bisa mereka ulangi dua kali dengan rasa yang sama. Di balik deretan destinasi wisata yang tertera di pamflet, dari kemegahan Borobudur, ramainya Malioboro, sejuknya Tawangmangu, hingga romantisnya Parangtritis, satu nama paling menarik perhatian, Lawang Sewu. Sebuah pilihan yang terasa ganjil bagi sebagian peserta, apalagi bagi generasi muda yang lebih akrab dengan tempat-tempat penuh warna dan keramaian. Lawang Sewu bukan tempat yang sering muncul di daftar keinginan para remaja desa. Bangunan tua bergaya kolonial itu lebih banyak disebut dalam cerita-cerita angker ketimbang di blog traveling. Tapi justru karena itulah, destinasi ini muncul sebagai pembuka rute perjalanan, sesuatu yang tak biasa, dan itu sepenuhnya ide Om Pus.
Pemilihan Lawang Sewu bukan tanpa alasan. Ompus, yang sudah berkali-kali menjadi pemandu tidak resmi dalam rombongan kecil wisata warga desa, mulai kehabisan destinasi populer. Hampir seluruh tempat wisata mainstream di Jawa Tengah dan Jogja sudah pernah disambangi Karang Taruna Umbul Harjo, dari Candi Prambanan, Pantai Kukup, Krakal, Kaliurang, bahkan Malioboro dan Parangtritis akrab disambangi dalam 3 tahun terakhir. Maka ketika diminta menyusun rute baru, ia memilih menepi dari keramaian, menyisir tempat yang lebih dalam dan berbeda. Lawang Sewu memenuhi semua kriteria Ompus, kaya sejarah, penuh misteri, dan punya aura kuat yang bisa memancing cerita. Kalau cuma lihat pemandangan mah gampang, ujarnya saat rapat kecil di warung Om King, tapi Lawang Sewu itu bisa ngerasain nafas masa lalu. Bagi Ompus, perjalanan bukan soal foto dan oleh-oleh. Ia ingin memberi pengalaman yang berbekas. Sebuah tempat yang bukan sekadar latar selfie, tapi ruang yang bisa mengajarkan diam, hening, dan rasa gentar, 3 hal yang jarang dicari anak muda, tapi justru penting mereka temui. Dan siapa sangka, justru karena pilihan yang gak biasa, itulah cerita besar akhirnya dimulai. Dari tempat yang katanya penuh lorong tanpa ujung, tempat di mana waktu berjalan lebih lambat, dan kadang tak berjalan sama sekali. Malam sebelum keberangkatan, warung Om King kembali jadi pusat semesta. Lampu-lampu neon menggantung seadanya di atas atap seng yang mengeluarkan suara ketika angin malam menyentuhnya. Di dalam, tawa pecah, dentingan gelas bersahut-sahutan, dan gitar tua berpindah tangan dari satu pemuda ke pemuda lain. Para pemuda desa Umbul Harjo berkumpul, memecah malam dengan obrolan, musik, dan sedikit minum untuk menghangatkan suasana. Bukan mabuk, hanya mencicip kenangan, menyambut perjalanan yang sudah ditunggu sejak sebelum Ramadan. Semangat memenuhi udara. Gairah itu bukan hanya karena akan melancong ke 4 kota, tapi karena akan pergi bersama dalam rombongan yang dibangun dengan semangat dan cita-cita bersama. Virus datang agak terlambat bersama Mujib dan Lukas. Mereka langsung disambut sorak dan ejekan ringan yang hanya bisa lahir dari persahabatan yang akrab. Virus duduk di bangku panjang dekat dinding, menyender, tersenyum tipis sambil menatap ke arah gitar yang dimainkan anak-anak kampung. Besok jam 8 ya, gak ada yang molor kata Ompus, ujar Lukas sambil menepuk pundak Virus. Kalau molor tinggal, timpal Mujib, tertawa. Malam itu terasa panjang tapi hangat. Di antara canda dan lagu, sempat muncul pembicaraan kecil tentang Lawang Sewu, tempat pertama yang akan mereka tuju. Beberapa tertawa sinis, sebagian lain pura-pura berani. Tapi mata Virus sempat melirik keluar warung, ke arah jalan kecil yang temaram, dan tiba-tiba perasaan itu kembali, seperti ada sesuatu yang juga menanti keberangkatan mereka. Tapi malam ini belum untuk takut. Malam ini hanya untuk tawa, nada gitar, dan janji petualangan yang akan dimulai besok pagi. Kau sudah lihat sisi gelapnya. Dan sekali kau melangkah ke dalam, tak ada jalan mundur. Tekan subscribe kalau kau cukup berani untuk lanjut. Tinggalkan komentar, biar dunia tahu kau pernah ada di sini. Kita bukan pencari cahaya, kita peluk gelapnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya. Tiang halus, di mana ketakutan tunduk dan keberanian ditempa.